Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 25 Maret 2022. Hari Raya Kabar Sukacita. Salam sukacita untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Saudaraku terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingat arti dan makna bagi keselamatan. Dalam peristiwa ini kita mendengar kisah Injil yang menarik. Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Allah berkenan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Dari desa yang kecil, ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudaraku terkasih, berhadapan dengan berita yang luar biasa itu, reaksi Maria sangat manusiawi. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tentu pertanyaan Maria didasari konsekuensi hukum Yahudi bagi mereka yang mengandung di luar nikah. Dia akan mendapatkan masalah dalam kehidupannya, dan juga tunangannya Yusuf kemungkinan akan meninggalkan dia. Tapi ada hal menarik yang ditunjukkan Maria lewat jawabannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban ini menunjukkan sikap Maria yang tunduk dan berserah diri pada Allah. Ia menerima semua kehendak Allah pada dirinya. Sikap tunduk dan berserah diri Maria menegaskan ketaatan Maria pada apapun yang Allah kehendaki pada dirinya. Ia menerima semuanya dengan segala konsekuensi. Itulah ketaatan yang total Maria. Ketaatan yang memberi berkat dan sukacita. Saudaraku terkasih, Maria taat pada rencana Allah dengan menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketaatan Maria adalah sukacitanya. Lalu bagaimana dengan kita? Bagi saya ketaatan Maria hendaknya menjadi inspirasi kita. Untuk kami para imam, biarawan, biarawati, kita belajar dari ketaatan Maria. Kita diharapkan memiliki sikap taat Maria dalam hidup kita. Maria bersukacita karena ia taat pada kehendak Allah. Dan bagi saya menarik bahwa sukacita Maria terjadi karena Maria menjalani apa yang dikehendaki Allah. Kita para imam, biarawan, biarawati dipanggil untuk taat pada rencana Allah lewat pimpinan kita. Bila kita taat menjalani semua keputusan kita, maka sukacita yang akan kita terima. Demikian juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih. Kita belajar untuk taat pada rencana Allah bagi kehidupan kita. Bila kita sungguh-sungguh menjalani rencana Tuhan untuk hidup kita dengan taat dan setia, yakin akan mendatangkan sukacita bagi kita. Maria bersukacita karena ia taat pada rencana dan kehendak Allah. Karena Allah punya rencana indah untuk kehidupannya. Dan orang yang taat itulah yang mendapatkan sukacita. Lalu bagaimana dengan kita? Semoga hari ini menjadi pesta sukacita bagi kita. Mari kita belajar untuk taat. Dengan ketaatan kita di dalam kehidupan kita, ada rencana indah Tuhan untuk hidup kita. Mari saudaraku terkasih, hiduplah dalam semangat ketaatan kepada rencana dan kehendak Tuhan untuk diri kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin.